Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dari materi Present Object yang kemarin saya buat tentang pengelolaan sistem informasi terkait MCU. Nah, langkah pertama yang harus kalian buat adalah kalian harus mengakses atau membuat Microsoft Access dengan ketentuan formatnya MDB. MDB itu berarti format untuk tahun 2002 dan 2003. Nah, setelah memastikan itu, kalian akan membuat nama untuk Microsoft Access-nya. Nah, di sini saya membuat namanya itu adalah MCU. Nah, selanjutnya, setelah sesuai dengan format tersebut, maka kalian diharuskan untuk membuat tabel. Nah, di sini karena di awal saya sudah bikin, jadi kurang lebih seperti ini. Terdapat tabel Eternals dan tabel Avenger. Yang mana tabel Eternals itu memiliki field name dengan nama superhero dengan data type-nya adalah short text. Jenis kelamin short text, kekuatan short text, pemeran asli short text, negara asal short text, Eternals yes atau no. Eternals ini merupakan boolean, jadi inputan yang diharapkan adalah yes atau no. Dan yang terakhir adalah total gaji yang merupakan currency. Hal tersebut juga dilakukan sama persis seperti tabel Avenger. Namun untuk gambarannya ya dari awal bisa dibuat dari create table, tinggal disesuaikan namanya. Misalnya namanya itu adalah table film, nama baru misalnya. Nah, tinggal dibuat sama seperti kayak di tadi Eternals, tinggal di sini tinggal ketik. Nah, tanda di sini ini merupakan primary key-nya. Jadi ini merupakan indikator untuk Microsoft Access dalam menentukan mana data yang menjadi ciri khas. Seperti itu. Nah, setelah kalian selesai membuat file Microsoft Access-nya, selanjutnya kita beralih ke NetBeans untuk membuat Java programnya. Nah, perlu kalian tahu bahwa file Microsoft Access yang telah kita buat tadi nantinya akan berhubungan langsung dengan program kita di package DAO. Bisa dilihat di sini terdapat public state final string untuk path-nya. Nah, ini adalah merupakan lokasi dari file DAO, lokasi penyimpanan dari file DAO di laptop kita. Jadi sebenarnya saya udah bikin tugasnya, tapi untuk biar ada step by step-nya, ayo kita bikin dari awal. Pertama kita bikin new project, Java application, pasti bikin namanya adalah Marvel. MCU aja, namanya MCU. Nah, ini untuk create main class-nya, namanya adalah view. Bikin. Kurang. Ini juga kita kasih nama view. Oke, setelah itu kita buat package yang lain. Kita tambah Java package. Kita butuh package control. Package DAO. Dan yang terakhir package model. Nah, di package control ini kita buat lagi Java class yang bernama, ini kita sesuaikan Marvel Control.
buat. Nah, untuk di DAO kita bikin Java class juga. Mungkin namanya Marvel DAO juga. Mesh. Dan yang di model kita bikin kelas seperti biasa. Kita bikin 3 kelas. Itu ada Avengers, Eternals, dan Film untuk sebagai kelas induknya. Ini kita bisa langsung kasih public abstract aja biar kita nggak keliru. Nah, selanjutnya kita membuat kelas induknya terlebih dahulu. Di kelas induk ini sesuai dengan tugas, kita harus bikin variabel sebagai berikut. Ada nama superhero, jenis kelamin, kekuatan, pemberhenti, dan negara asal. Setelah itu kita bikin konstruktor kosongnya. Setelah konstruktor kosong, kita bikin getter setter pakai alt. Kita bikin konstruktor dan getter setter pakai alt insert. Ini kita centang semuanya aja. Getter setter juga kita buat, centang semua, dan generate. Yang terakhir yang tidak kalah penting, karena kelas abstrak itu merupakan kelas induk dan kelas display, kelas yang blueprint gitulah. Kita harus naruh metode yang nanti akan kita wariskan ke kelas anaknya. Nah, metode yang akan kita wariskan adalah public class abstract void dan public abstract double total gaji. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelas Avenger. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat public class abstraknya, kita buat ke kelas Avenger dulu. Kelas Avenger kita harus melakukan extend target film karena memang Avenger itu anak kelas dari kelas film, dan masukin variabelnya. Di sini variabelnya adalah private boolean Avenger. Selanjutnya bikin kelas kosong dan konstruktor getter setternya. Centang yang bawah karena kita mau manggil dari variabel di kelas induk. Nah, setelah membuat getter setter dari kelas Avenger, kita selanjutnya membuat metode yang mana tadi metode yang kita taruh di kelas induk. Nah, metode tersebut kita harus warisi ke kelas anaknya. Nah, itu ada total gaji. Tadi saya sudah buat, jadi paste aja. Nah, total gaji di sini sesuai dengan ketentuan soal. Kita pakai sistem mekanisme dari boolean, yang mana kalau misalnya itu dinyatakan sebagai Avenger, maka gajinya akan ditambah 60 juta. Nah, misalnya bukan Avenger, dia akan tetap mendapat gaji 100 juta. Nah, selanjutnya ada public void show all. Ini seperti biasa, disesuaikan dengan variabel dengan namanya. Yang terakhir kita panggil booleannya. Booleannya itu dengan is Avenger dan masukkan total gajinya. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti di Avenger terhadap kelas Eternals. Paling yang membedakan antara kelas Eternals dan kelas Avenger ada di total gajinya. Sesuai dengan ketentuan soal, kalau total gajinya buat Eternals itu, kalau misalnya pemeran tersebut termasuk dalam Eternals, gajinya akan tambah 50 juta. Kalau Avenger tadi 60, Eternals itu 50. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk di DAO-nya, itu pastikan kalian import dulu. Import dari kelas Eternals dan kelas Avenger. Karena variabelnya di kelas tersebut nantinya akan dipakai di kelas DAO ini.
Jangan lupa juga import JavaSQL connection, driver manager, result set, dan statement. Nah, pertama kan kalian masih kosong begini. Nah, pertama kalian buat public static connection count dulu. Setelah itu bikin path-nya tadi yang di awal sudah saya singgung bahwa path-nya seperti ini. Pastikan nama yang tadi file Microsoft Access-nya sama kayak ini. Yang mana ini yang nanti akan dipanggil semua tabel yang ada di Microsoft Access itu yang nanti akan dipanggil ke program Java kita lewat DAO. Jadi harus sesuai. Nah, bikin kelas kosong sama kayak biasa. Dan yang pertama kita harus bikin public void make connection. Yang mana dia akan membuka database yang kita punya di file Microsoft Access. Rumusnya, kodenya seperti berikut. Terus close connection, di mana kita udah bikin buka, otomatis kita harus bikin tutupnya. Biar setelah kita masuk dan dapat mengakses suatu database, kita juga dapat menutupnya secara otomatis. Nah, kode seperti itu kurang lebih hampir sama kayak yang make connection. Cuman harus ada beberapa penyesuaian. Yang ini yang connection driver manager diganti connection langsung close saja, dan tulisannya juga disesuaikan. Nah, setelah membuat make dan close connection, public void pertama yang kita buat adalah insert, yang mana itu merupakan insert eternals. Nah, perlu digarisbawahi adalah di sini tulisan berwarna orange ini berhubungan langsung dengan file Microsoft Access yang tadi kita buat. Jadi setiap urutannya harus disesuaikan dengan file Microsoft Access. Misalnya nama superior pertama, kekuatan, pemeran asli, jenis kelamin, negara asal, dan total gaji. Nah, untuk eternals ini ya, mungkin tadi eternals kita buat di belakang, tapi ya, ini ibaratnya kayak, karena ini bolehan, jadi dia bikin penanda gitu. Penandanya eternals ini, karena DAO insert untuk Avenger juga aku buat di satu kelas yang sama. Nah, selanjutnya buat seperti ini, seperti di contoh video. Yang perlu digarisbawahi adalah pertama itu kutip 1 harus ketemu kutip 1 lagi, dan kutip 2 harus ditutup dengan kutip 2 lagi. Seterusnya sama seperti itu. Nah, apabila nantinya akan ditambahin plus karena kita misalnya mau turunin line-nya, plusnya itu harus pakai kutip 2 juga. Kutip 2 dibuka dengan kutip 2 dan ditutup dengan kutip 2. Selanjutnya masuk ke datanya, yaitu kutip 1 lagi, kutip dengan kutip 1, lalu kutip 2. Nah, semua ini disesuaikan sama urutan yang sudah kita buat di awal ini. Dan seperti biasa, jangan lupa di terakhir kita buat titik koma. Nah, selanjutnya ada tambah eternals. Ini semuanya kalimat-kalimat yang akan muncul ketika kalian berhasil menginput data di tabel eternal. Nah, hal tersebut juga dilakukan sama seperti tabel Avenger. Yang membedakan adalah ya yang tadinya itu tabel eternals, sekarang kita peruntukkan untuk tabel Avengers. Seperti itu. Nah, setelah fungsi insert, kita buat fungsi edit. Yang mana fungsi editnya itu berhubungan langsung dengan primary kita yang tadi kita singgung di awal, yaitu nama superhero. Nah, di sini karena primary kita itu adalah nama superhero, makanya indikator kita dalam menginput suatu fungsi edit itu adalah nama superhero. Ini ada update tabel eternals.
Dan kita mengset nama superhero tersebut dan kita input nama superhero itu apa. Nah, setelah itu baru kita menginput indikator apa yang mau kita ganti. Sebenarnya itu otomatis, jadi dia langsung minta indikator kayak jenis kelamin, variabel jenis kelamin, kekuatan, pemeran asli, negara asal, dan dia memastikan lagi ide eternal atau bukan. Nah, fungsi where di sini ini untuk memastikan database tadi. Jadi dia memastikan di mana datanya mau ditaruh. Oh, ternyata di data yang nama superhero-nya adalah sebagai berikut gitu. Sesuai dengan primary key-nya. Karena primary itu kan istilahnya otentik. Cuman data setiap data itu punya primary key yang berbeda dengan yang lain. Makanya untuk membedakan data A dan data B, kita perlunya ada primary key. Dan sudah pasti nama superhero di sini udah pasti beda dong, nama superhero yang A dan nama superhero yang B. Dan lakukan hal yang sama persis seperti di Eternals tadi terhadap Avengers. Selanjutnya, kita buat fungsi delete. Karena fungsi delete ini primary key-nya tadi adalah nama superhero, jadi ya kita bikin string escalator delete from tabel Eternals, di mana nama superhero-nya adalah ini. Jadi, cara membacanya adalah ketika kita menginput nama superhero-nya adalah misalnya Cersei, nama superhero adalah Cersei. Nah, setelah kita input, data yang ada di tabel Cersei akan otomatis terhapus. Dan berlaku demikian juga terhadap fungsi delete di Avenger. Nah, selanjutnya kita bikin cek data. Ini merupakan fungsi dari boolean, yang mana cek data di Eternals itu untuk berhubungan langsung sama rumusnya. Jadi kalau misalnya dia itu merupakan Eternals, maka gajinya akan ditambah sesuai sama ketentuan rumus tadi, dan di file Microsoft Access yang tadi yes dan no, kalau misalnya Eternals dia bakal kecentang, kalau misalnya bukan dia bakal uncentang atau uncheck. Oke, nah kodenya sebagai berikut. Nah, lakukan hal yang sama seperti Eternals di public boolean check data Avenger. Jadi di sini dia tetap buat kondisi. Setelah saat itu false, dia akan mengabaikannya. Tapi kalau itu true, dia akan masuk ke kondisi yang kita harapkan tadi. Nah, fungsi yang terakhir adalah show all. Show all itu buat suatu program itu melakukan output terhadap data yang sudah kita masukkan gitu. Terus pertama buat select data yang mau kita output itu apa ya sih? Nah, data itu ada nama superhero, kekuatan, pemeran asli, jenis kelamin, negara asal, dan Eternals. Pastikan ini semua sama kayak di file access dengan tabelnya sesuai sama tabel yang kita buat tadi. Nah, ini ketentuannya. Nah, urutan ini juga harus sama kayak di Microsoft Access. Melakukan hal yang sama terhadap tabel Avengers juga. Nah, selanjutnya setelah DAO, kita lanjut ke kelas control. Nah, kelas control itu jangan lupa kita harus import DAO Marvelnya, DAO model Eternals, dan import
model Avengers. Nah, untuk bersingkat waktu mungkin aku jelasin aja kali ya. Jadi tadi aku udah buat, jadi aku tinggal paste. Wait, penyesuaian. Nah, jadi pastiin nama yang ini, yang lagi ketik ini harus sama seperti DAO kalian. Karena DAO dan kontrol itu punya hubungan yang langsung gitu. Jadi setiap data yang ada di DAO itu bakal di progress sama controller. Nah, ini sama seperti kelas pada umumnya. Ini bikin variabel dulu yang mana kita bikin new Marvel DAO itu sebagai new Marvel DAO. Jadi variabelnya untuk Marvel DAO sekarang adalah ini, sesuai sama namanya. Terus bikin kelas kosong, habis itu kita bikin public void untuk fungsi @eternals, yang mana ini adalah variabel yang dipanggil, ini penginisialannya eternals at, kita make connection, yang mana kita buka database, terus kita insert, kita masukin pakai kode ini, terus kita tutup lagi database-nya. Seperti itu. Hal yang sama juga terjadi di Avengers. Nah, variabel Avengers, misalnya AV, pertama kita buka, terus kita masukin datanya, terus kita tutup. Nah, delete juga gitu. Karena primary key yang kita set tadi adalah nama superhero, jadi kita panggil nama superhero di sini. Jadi pertama buka database-nya, masukin data eternals yang mau dihapus. Ini kita pakai delete eternals, kita pakai pemanggilannya adalah delete eternals, terus masukin nama superhero yang mau dihapus di sini. Setelah itu baru kita tutup lagi. Di Delete Avenger juga gitu, sama nama superhero yang merupakan primary key, kita buka datanya, masukin data dari Avengers yang mau kita hapus berdasarkan nama superhero-nya. Delete Avengers, masukin nama superhero-nya, habis tutup database-nya. Untuk edit itu sebenarnya indikatornya ada 2, Eternals dan nama superhero. Eternals itu untuk menunjukkan ya boleh yang tadi itu yes atau no, dia termasuk Eternals atau bukan. Nah, untuk nama superhero itu adalah indikator, istilah kayak primary key yang tadi kita bilang dari awal. Jadi pertama sini masukin edit Eternals, masukin Eternals, atau sebenarnya ini kalau mau disingkat juga nggak apa-apa, bisa pakai add yang sama kayak di atas tadi. Terus masukin primary key-nya atau indikator variabelnya, yaitu nama superhero. Sama kayak seperti di atas, nama superhero sama kayak di atas, buka database-nya, kita masukin indikatornya, yang mana indikator itu adalah nama superhero kan. Setelah nama superhero kita berhasil di input, selanjutnya dia akan secara otomatis minta data-data lain, yang mana data tersebut yang mau kita editkan. Setelah itu ditutup. Berlaku demikian sama seperti di Avengers, juga edit Avengers, pakai edit. Nah, ini public boolean ini untuk mendeteksi apakah data tersebut benar atau salah. Dan ada hubungannya juga sama yang Eternals yes or no tadi. Dan masukin kode berikut. Kita buka database-nya. Ini mengecek data Eternals itu sesuai nggak sama apa yang kita buat. Terus tutup. Kalau misalnya nggak sesuai, dia bakal balik ke atas lagi. Untuk ini berlaku juga sama Avengers. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah cek superhero di sini sama cek superhero di Avengers itu beda. Eternals sama Avengers itu punya cek superhero yang beda. Karena ya itu merupakan 2 variabel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya jadi satu, yang ditakutkan adalah pas kita run, nanti
cek data di Eternals sama di Avengers nanti jadi satu, jadi nggak kebaca dan outputnya adalah error. Jadi better kita bedain di sini. Cek superhero Eternals itu pakainya cek superhero, Avengers itu pakai cek superhero 1. Nah, display ini seperti biasa ya buat menampilkan output dari data-data yang kita input. Sini ada dibuka database-nya, ditunjukin datanya apa, tutup lagi. Avengers juga demikian. Nah, selanjutnya kita membuat view, yang mana itu main-nya. Nah, seperti yang lain juga, jangan lupa kita melakukan import terhadap model Eternals dan Avengers. Sebenarnya nih kalau misalnya mau disingkat juga bisa. Jadi kita langsung import semua data yang ada di model. Kayak gini. Terus kita masukin kontrolnya, yaitu kontrol, Marvel Control. Sama kayak di sini nih, yang saya puter-puterin. Terus yang penting adalah import Field Scanner. Untuk musik waktu juga ya mungkin aku jelasin step by step aja ya, karena ini aku udah buat. Nah ini samain sama kayak di yang kalian bikin, kontrol yang kalian bikin, Marvel Control. Ini juga Marvel Control. Wait. Ini harusnya di dalam. Salah masuk. Oke. Udah. Nah, jangan lupa sama kayak di soal buat fungsi login ya. Fungsi login ini berikut. Jadi pertama itu dia buat masukin ID-nya. Nah, kalau misalnya ada ID-nya itu salah, ID-nya kita harus makin user kan. Kalau misalnya ID-nya salah, dia bakal kasih output ID salah dan minta ID lagi. Sampai ID-nya terinput user baru dia bisa lanjut. Dia minta password. Terus passwordnya ini sebenarnya npm, cuma sini aku buatnya namaku, yaitu Vano. Sama kayak di atas. Jadi sampai dia masukin password bener, baru dia mau next. Kalau enggak, dia nggak bakal next. Nah, data ini harus kita buat di awal dulu. Kita membuat data ini, tipe datanya adalah string. Jadi masukin ID sama dengan datanya ini adalah scannernya. Terus next line. Next line itu supaya kita bisa kasih spasi nanti pas input datanya. Password juga demikian. Nah, selanjutnya kita masuk ke menunya. Buat seperti biasa seperti ini. Pastiin kalau ada 8 menu. 9 menu sama exit. Harus ada insert, Eternals, delete Eternals, edit Eternals, display Eternals. Nah, selanjutnya harus ada insert Avengers, delete Avengers, edit Avengers, display Avengers, sama exit yang terakhir. Nah, setelah itu kita masukin menunya, inputan buat menunya, mau pakai apa. Nah, di sini dia bakal minta menunya. Karena menu itu adalah tadi kita pakai integer kan, 1, 2, 3, dan segala macam itu angka, jadi kita harus masukin pakai integer. Nah, integer buat data next line itu adalah seperti ini. Integer.parseInteger. Selanjutnya kita masuk ke menu switch, yaitu kita buka switch menunya. Case 1 ini bertujuan untuk menu 1 ini. Dan seterusnya. Jadi case 1 ini fungsinya buat insert Eternals. Jadi kita pastiin kalau nama superhero itu adalah nama superhero, jenis kelamin dan lain segala macamnya. Nah, untuk if ini, menu if ini diperuntukkan untuk booleannya. Boolean itu adalah di Eternals itu kita iya atau tidak.
Nah, setelah dia minta data ini, data yang diharapkan adalah iya atau tidak. Nah, kalau misalnya itu iya, maka data yang di-input itu adalah eternals termasuk true. Di sini true, sesuai sama yang di DAO tadi, awal-awal DAO kita buatnya itu eternals kan. Nah, di sini indikatornya ganti true. Berarti itu menunjukkan kalau eternals itu adalah true. Untuk data ini, eternals adalah true. Nah, masukin nama superhero, jenis kelamin, kekuatan, mulasi, dan negara asal. Nah, kalau misalnya else if-nya itu tidak, misalnya enggak, ya berarti dia mendeteksinya adalah eternals ada false. Beda sama yang atas tadi kan. Sekarang ini mendeteksi eternals adalah false. Makanya nanti itu yang bedakan. Kalau misalnya true, dia akan dapat gaji yang sesuai kita buat tadi, sesuai dengan eternals. Kalau enggak, dia tetap biasa. Dianggap sebagai pemeran biasa yang bukan eternals. Yang bukan kelompok eternals, sorry. Dan ini at eternals, itu yang tadi ada di controller, jadi dipanggil di sini. Dan E-nya ini adalah penginisialan dari eternals yang tadi, yang kita harus buat di atas ini. MC-nya ini buat controller yang tadi kita inisialin tadi di atas. Harus buat kayak gini. Nah, selanjutnya case 2. Nah, itu case 2 fungsinya adalah buat delete. Ya kan? Buat delete itu kita masukin primary key-nya, yang mana itu adalah nama superhero. Jadi kita buat sini, masukkan nama superhero yang ingin dihapus. Kita minta datanya itu merupakan nama superhero. Nah, kalau misalnya data superhero-nya itu adalah true, maka data yang nanti kita input akan langsung di-delete. Nah, di sini dilakukan pengecekan. Jadi pertama yang tadi kita udah buat di controller, dia cek dulu kan datanya. Datanya itu eternals bukan nih. Nah, pakai cek superhero tadi. Beda kan sama Avengers. Kalau Avengers itu cek superhero 1, ini cek superhero doang. Nah, cek datanya. Oh, betul ternyata datanya eternals. Maka dia bisa delete. Nah, kalau misalnya data yang di-input, nama superhero yang di-input itu nggak ada datanya di database-nya, makanya bakal muncul ini, nomor superhero nggak ada nih. Nah, seperti itu. Nah, progres selanjutnya adalah dia akan minta menu lagi gitu di atas, kalau misalnya datanya nggak sesuai, atau datanya nggak ditemukan. Nah, selanjutnya case 3 itu. Case 3 adalah edit, untuk edit eternals. Nah, karena tadi primary key-nya di awal adalah edit, dan itu adalah superhero, maka kita masukin sini superhero-nya. Masukin. Nah, selanjutnya case 3 yaitu melakukan edit terhadap eternals. Nah, di sini ada yang baru juga, yaitu superhero. Ada variable superhero, yang mana kita harus input superhero ini. Nah, ini bisa dilihat kan kenapa ada 2, karena ini edit superhero buat eternals, ini edit superhero buat Avengers. Kenapa harus dibuat beda? Karena ya biar programnya nggak baca bingung gitu. Jadi edit terhadap eternals itu pakai superhero variabelnya, edit terhadap Avenger pakai superhero 1. Itu prinsipnya kurang lebih sama kayak cek superhero tadi. Nah, kita masukin nama superhero yang akan diedit, superhero. Superhero ini buat nama superhero di eternals ya. Jadi kita masukin nama superhero yang dari eternals. Nah, pakai neckline biar bisa di-insert. Nah, dia di sini kalau pengecekan nih, if cek datanya itu superhero sama dengan true,
Maksudnya data yang ada di database itu sama kayak apa yang mau kita edit, nama superhero-nya. Dia bakal minta inputan seperti berikut. Minta nama superhero baru, jenis kelamin baru, dan lain segala macamnya. Fungsi ini sama kayak di atas. Sama persis. Dia cuma menunjukin kalau itu atau bukan. Karena istilah edit itu kayak insert baru, jadi kita harus ngelakuin hal yang sama kayak di insert atas tadi dong. Nah, selanjutnya setelah semua selesai diedit, akan masuk ke sini datanya. Dan sama kayak di atas tadi, kalau misalnya ternyata nama superhero-nya nggak ada nih di database, dia bakal bilang ini, else-nya ini, superhero tidak ditemukan. Gitu. Nah, kayak sempat fungsinya untuk melakukan display terhadap data iteras yang kita input tadi. Kuncinya simple, tinggal kita manggil controllernya, terus tinggal display iternas. Karena setiap data yang udah kita input di atas, itu masuknya ke display iternas ini. Semua data masuk ke situ. Karena punya korelasi yang satu di controller. Nah, case 5, 6, 7, 8 itu sama persis sama di Eternals, tapi terhadap Avengers. Cuman yang membedakan palingnya indikatornya itu, indikator Eternals tadi kan E, ini A. Terus yang tadi buat cek superhero, ini cek superhero, yang tadi Eternals cek superhero biasa, ini cek superhero 1. Nah, yang edit juga gitu. Yang tadi itu superhero biasa, ini superhero 1. Jadi sebenarnya teman-teman bebas mau kasih nama apa. Yang penting, ngasih variabel apa. Yang penting variabel untuk edit dan cek itu harus beda dari Eternals dan Avengers. Biar itu sebenarnya meminimalisir error. Biar misalnya kita input data Eternals, kita edit data Eternals, itu yang diedit ya tetap data Eternals. Kita mau ngecek data Eternals ya dicek data Eternals, bukan pas kita mau cek ternyata data Avengers juga dicek, takutnya itu kan error. Kayak gitu sebenarnya konsepnya. Kurang lebih ini sama. Lihat strukturnya ini juga sama kan. Yang tadinya kita buat Avengers itu sebagai booleannya, nah Avengers itu kita ganti true. Nah, selama Avengers-nya itu dibilang true, yang true yang mana itu iya. Nah, maka datanya akan masuk ke sini dengan struktur data yang seperti ini. Berlaku demikian juga sama di false. Dan yang terakhir, jangan lupa bikin break dan default-nya. Default-nya itu case 0. Default-nya itu adalah case di luar 0. Nah, kalau misalnya menunya di input berbeda, ini oke lah kita buat dulu case 0. Case 0 sama dengan kita minta terima kasih gitu ya. Jangan lupa di break. Break. Ini dia bakal keluar gitu. Kita masukin keluar, itu bakal exit. Oke, mungkin segitu aja. Oke, terakhir jangan lupa kasih while, karena ini merupakan menu do while kan. Di atasnya kita udah bukan do while, dimana kita di line dimana kita bikin do. Di bawahnya kita harus bikin while. Nah, while ini adalah menu tidak sama dengan 0. Jadi dia langsung keluar X gitu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu. Ini nggak jadilah dimasukin mismatch exception. Oke, langkah terakhir, langkah yang tidak kalah penting adalah jangan lupa kalian import libraries yang sudah saya sediakan di situs kuliah. Jadi kalian harus import semua ini. Common lang, login, STLDB, Jakes, unaccess.
Setelah sudah diimport, baru bisa program sendiri. Bisa. Cek display aja. Displaynya muncul. Oke, paling kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan soal tugas untuk materi PO. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih semuanya.